Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zahra Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu Applying Theory to Accounting Regulation. Teori dari peraturan yang relevan untuk akuntansi dan audit. Yang pertama ada teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar ini berpendapat bahwa pasar mencapai fungsi terbaiknya tanpa campur tangan pemerintah, dan efisiensi maksimum akan didapatkan dengan memberikan penawaran dan permintaan mendikte perilaku pasar. Yang kedua ada teori keagenan. Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Kemudian ada teori regulasi. Teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori kepentingan publik, regulatory capture theory, dan private interest theory. Teori kepentingan publik menunjukkan regulasi yang merupakan hasil dari tuntutan publik untuk koreksi kegagalan pasar. Regulatory capture theory mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan meskipun alasan utama dibentuknya regulasi tidak dapat dicapai, karena pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Teori ini menyarankan agar badan akuntansi profesional atau badan hukum menemukan pengendalian yang memungkinkan untuk mengatur standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan. Private interest theory disampaikan oleh George Stigler pada tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan hubungan kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kemudian ada aplikasi teori regulasi terhadap praktik akuntansi dan audit. Hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu aplikasi teori kepentingan publik, aplikasi capture theory, dan aplikasi teori kepentingan pribadi. Aplikasi teori kepentingan publik. Dalam teori ini, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argumen dasarnya adalah mekanisme pasar telah gagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Aplikasi capture theory, Walker berpendapat bahwa meskipun tujuan kepentingan umum merupakan salah satu alasan diperkenalkannya ASRB, namun dia percaya bahwa capture theory juga berperan penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Pada dasarnya, Walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta dalam pembuatan standar akuntansi, di mana seharusnya standar yang ditetapkan memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh undang-undang. Kemudian ada aplikasi teori kepentingan pribadi. Teori ini memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk memengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha untuk menerapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner, dan Peltzman ke pembentukan ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan fungsi dewan menunjukkan bahwa dewan tergantung kepada dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan. Rangka regulasi untuk laporan keuangan. Dalam membuat rangka peraturan untuk menyajikan laporan keuangan, terdapat beberapa elemen penting. Elemen tersebut diantaranya persyaratan perundang-undangan, tata kelola perusahaan, auditor dan pengawasan, dan badan penegak independen. Persyaratan perundang-undangan. Peran utama dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh direktur perusahaan beserta para eksekutif, manajer, dan auditor independen. Dalam beberapa negara, hukum mewajibkan direksi untuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit. Dengan demikian, manajemen pun memiliki motivasi dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. Di sisi lain, peraturan dari internal perusahaan juga mewajibkan persyaratan dasar dalam penyajian laporan keuangan mengenai laporan apa yang harus disiapkan, frekuensi penyiapan, dan informasi apa saja yang harus disajikan ke dalam laporan keuangan. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan memberikan suatu sistem dan struktur yang membagi hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk mengarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dalam prakteknya, tata kelola perusahaan mensyaratkan direktur untuk mengambil tindakan spesifik yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Auditor dan pengawasan. Di banyak negara, peranan dan fungsi yang dimiliki auditor penting dalam menyediakan kepastian mengenai kualitas laporan keuangan perusahaan. Oleh karenanya, sangat umum memberikan regulasi pada profesi auditor.
Bentuk regulasi paling dasar adalah membatasi profesi auditor hanya untuk orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu dan pengalaman serta membutuhkan sertifikasi. Bentuk regulasi lainnya adalah dibutuhkan badan profesional yang memiliki komitmen terhadap kode etik profesi auditor. Badan profesional juga dapat mendapatkan sanksi apabila melanggar aturannya sendiri. Badan penegak independen. Sebuah badan pelaksana independen adalah perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan bagian paling dasar dari peraturan kerangka konseptual. Ketika banyak negara telah memiliki sebuah badan yang bertanggung jawab untuk pengajuan pengawasan, membentuk sebuah pelaksana independen merupakan peristiwa yang kerap kali dihubungkan dengan pengadopsian IFRS tahun 2015. Kesimpulannya, materi mengenai Applying Theory to Accounting Regulation bahwa terdapat 3 teori, yaitu teori efisiensi pasar, teori keagenan, dan teori regulasi. Dari ketiga teori tersebut, terdapat pengaplikasian teori terhadap praktik akuntansi dan audit. Kerangka regulasi tersebut diatur dengan 4 elemen, yaitu persyaratan hukum, tata kelola perusahaan, auditor dan pengawasan, serta badan penegak independen. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.